Assalamualaikum sahabat santri kota dimanapun anda berada. Kita lanjut di part 2, bahwa hasil tes DNA Najwa Shihab, seorang presenter terkenal di Indonesia keturunan Keren Balawi, juga ternyata menunjukkan hal serupa. Najwa Shihab bermarga Shihab yang ternyata hanya memiliki gen Timur Tengah sebesar 3,4% saja. Persentase gen terbesar dalam diri Najwa Shihab justru berasal dari Asia Selatan, India, sebesar 48,54%. Ini berita Kompas.com tanggal 18 bulan 10 2019. Artinya Najwa Shihab ini melakukan tes DNA sebelum ribut-ribut soal nasab ini. Jadi tidak ada kaitannya dengan nasab ini ya, dengan keributan hari ini ya. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin orang yang disebut sebagai keturunan Nabi hanya memiliki 3,4% gen Timur Tengah Arab, padahal klan-klan yang mengaku sebagai Ahlul Bait Nabi itu sangat keras memberlakukan aturan kafaah dalam pernikahan. Dengan aturan ketat kafah, mestinya gen Arab sangat terjaga sehingga akan tetap mayoritas di dalam darah mereka. Artinya tidak mungkin keluar, kan mereka punya aturan sendiri. Artinya kalau bukan satu darah, mereka tidak mau melakukan pernikahan. Makanya hampir tidak mungkin dia itu yang sangat ketat dengan aturan kafah ini, kemudian darahnya malah justru di Asia Selatan atau di India, Pakistan segala macam. Mungkin ada baiknya juga orang-orang yang sering membanggakan nasab dan mengklaim sebagai cucu Nabi, kita gak usah sebut namanya ya, harusnya melakukan tes DNA sekedar untuk mengetahui berapa besar gen Arab Timur Tengah yang ada di dalam darah dirinya. Nah, jadi tidak ada masalah sebenarnya kalau mau tes DNA, kan cuma buat referensi pribadi. Dan itu pun hasil tes DNA-nya tidak dituntut untuk disebarkan di halayak, enggak, hanya untuk mengukur pribadi atau keluarganya sendiri. Berikut ini beberapa argumen yang dipakai dalam diskusi-diskusi di berbagai forum yang menghasilkan kesimpulan batalnya klaim kesaidan klan Balawi. Ini bantahan luar biasa ya. Yang pertama, klan Balawi Yaman mengaku sebagai keturunan Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Masalahnya, kitab-kitab nasab dan sejarah era awal yang dekat dengan masa Ahmad bin Isa tidak ada yang menyebut nama Ahmad bin Isa memiliki putra bernama Ubaidillah. Sebaliknya, Al-Fakhrur Razi dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa memiliki keturunan melalui 3 jalur saja, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada disebut nama Ubaidillah. Masalahnya, kitab-kitab nasab dan sejarah era awal yang dekat dengan masa Ahmad bin Isa ini tidak ada yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa memiliki putra bernama Ubaidillah. Oh, sudah diulang ya. Kita lanjut aja. Para ahli nasib lainnya seperti Ibnu Anbah dalam Umdatut Thalib, Syarifah Ibnu Toktaki dalam kitab Al-Ashili, Al-Ubaidili dalam At-Tadhkirah juga tidak menyebut nama Ahmad bin Isa memiliki putra bernama Ubaidillah. Bahkan catatan modern seperti kitab Al-Jaridah fi Usuli Ansabil Alawiyin karya Sayyid Husin Az-Zarbati, dia orang Syiah katanya, juga tidak menyebut bahwa Ahmad bin Isa memiliki keturunan bernama Ubaidillah. Dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Al-Sanadi, ulama abad ke-8 Hijriah, disebutkan nama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadid yang disebut ini adalah saudara dari Alawi, dan Alawi inilah yang kemudian dijadikan nama klan Ba'alawi. Penyebutan Abdullah bukannya Ubaidillah. Ini juga menjadi pertanyaan. Tokoh sesentral itu, jika memang benar-benar ada, kok bisa salah tulis namanya atau berbeda tulisan namanya? Tentu bisa saja orang mengatakan bahwa Ubaidillah adalah bentuk tasghir dari Abdullah ya. Tapi kalau bicara data sejarah, tentu harus ada bukti yang menyebutkan perubahan dari Abdullah menjadi Ubaidillah. Itu sejak kapan dan bagaimana latar belakangnya harus ada di dalam catatan kitab nasab maupun sejarah. Nah, klaim hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman menurut klan
Ba'alawi juga menyisakan tanda tanya besar. Ba'alawi mengklaim bahwa Ahmad bin Isa mengajak putranya yang bernama Ubaidillah, tokoh yang tidak terbukti benar-benar ada, untuk hijrah ke Irak dari Irak ke Yaman, ya. Tapi catatan sejarah mengenai hal itu juga tidak ada. Kalaupun ada, itu baru muncul beratus-ratus tahun kemudian dalam historiografi Ba'alawi sendiri, bukan dari tulisan-tulisan eksternal, ya. Hanya berita-berita dari internal saja. Bahkan dalam catatan yang lebih bisa dipercaya, misalnya dalam kitab Majmu' Al-Masyari'i Al-Husainiyah juz 2 halaman 444 disebutkan bahwa Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Shadiq melakukan hijrah ke Indonesia. Dari hijrahnya ke Indonesia inilah beliau Ahmad bin Isa digelari Al-Muhajir, ya. Kemudian dalam kitab ini disebutkan bahwa faktor yang mendorong beberapa sayyid hijrah sampai ke Kepulauan Nusantara hingga Solomon Island adalah masalah keamanan dan politik yang membahayakan para sayyid di Timur Tengah. Jadi motivasi mereka hijrah sampai ke Kepulauan Solomon sana karena merasa beliau tidak aman, ya, karena diganggu secara politik, ya. Maka hijrah menuju Kepulauan Nusantara bagi Sayyid Ahmad bin Isa jauh lebih masuk akal dibanding menuju Hadramaut yang masih berada di kawasan Arab. Ini analisis sejarah, ya, analisis sejarah. Apalagi keterangan mengenai hijrahnya Ahmad bin Isa ke Kepulauan Nusantara ini didukung oleh catatan sejarah yang bisa dipercaya. Kitab ini juga menyebutkan bahwa rombongan sayyid yang berhijrah ke Kepulauan Nusantara ini kemudian membaur dengan penduduk lokal dan mengawin dengan penduduk Nusantara. Nah, jadi beliau ini menikahi dengan wanita lokal, ya. Untuk sementara ini klaim kesayyidan klan Ba'alawi belum bisa dibuktikan otentitas dan validitasnya. Jadi, ya, publik boleh bertanya dong, ya, apakah beliau ini sayyid atau bukan, habib apa bukan? Ya, mauquf dulu. Wah, artinya nunggu klarifikasi, ya, nunggu jawaban yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau mereka mau tes DNA dan terbukti punya banyak gen Arab dalam dirinya, ya berarti masih ada secercah harapan bahwa memang keyakinan selama ini beliau ini ala dzurriyyah masuk akal, ya. Kalau malah gen India yang paling banyak, ya gimana lagi? Itu faktanya. Wah, itu catatan Sor Sawo Ali Masor. Jadi pemirsa santri kota yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini murni tulisannya, jangan baper, jangan marah, ya. Kalaupun kita nanti menemukan kesimpulan yang berbeda dari apa yang kita sampaikan ini, ya itulah kebenaran. Jadi kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, konten saya ini tidak untuk menyudutkan siapapun, tidak untuk mendiskreditkan siapapun. Sampai hari ini saya sendiri masih ngirim Fatihah terhadap tokoh-tokoh yang banyak kita sebutkan tadi, karena saya yakin begini, walaupun misalnya, ya, beliau-beliau ini tidak terbukti sebagai keturunan Nabi, kan beliau-beliau ini juga tokoh Islam yang harus kita banggakan. Beliau-beliau ini juga ikut serta lah menyebarkan Islam di sini, ya. Ikut serta menebarkan ilmu pengetahuan. Mereka orang-orang yang alim segala macam. Artinya walaupun secara darah dia tidak terbukti sebagai dzurriyyah, tetapi kita juga tidak punya alasan untuk mencaci maki. Kita harus tetap hormat kepada beliau-beliau tentunya yang memiliki ilmu pengetahuan yang alim, yang menyebarkan Islam, yang ikut serta berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hormat kepada orang itu karena ketakwaannya, karena prestasi yang mereka miliki, nilai-nilai keislaman, ketakwaan, ya. Terus perilaku, akhlak itu yang harus kita hormati, termasuk karya-karya beliau, menulis beberapa literatur, beberapa kitab yang menjadi rujukan bagi umat Islam, itu yang harus kita hormati. Persoalan nasab atau tidak, biarlah sejarawan yang menilai. Nanti keputusannya kita nggak tahu, yang pasti Allah yang maha tahu. Bisa jadi keputusan di dunia merah, sementara keputusan Allah itu berbeda. Sebaliknya, bisa jadi keputusan itu hitam ternyata putih, atau keputusan itu putih ternyata hitam. Hanya Allah yang maha tahu. Manusia hanya diberikan kewenangan, diberikan ruang untuk berikhtiar, berusaha untuk mencari tahu. Nanti
tetap keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, mari kita kirim Fatihah dulu ya, biar kita terlepas dari ego, terlepas dari nafsu, terlepas dari keinginan untuk menjatuhkan atau keinginan-keinginan buruk lainnya. Kita berdoa semoga seluruh pejuang Islam sejak Rasulullah SAW diutus sampai hari ini, siapapun dia, mau zuriyah mau bukan zuriyah, kita doakan semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya. Semoga kita semua, para pemirsa, para penggemar, pencinta santri kota, semoga dikumpulkan nanti di akhirat bersama beliau-beliau yang telah mendahului kita. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad.